Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua diberi kesehatan dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan membahas materi ini tentang pengertian pilihan dan skala prioritas. Langsung saja kita pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini ada 5 poin. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian pilihan. Siswa mampu menjelaskan pengertian skala prioritas. Yang ketiga, siswa mampu menyusun skala prioritas. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan faktor-faktor skala prioritas. Yang kelima, siswa mampu menyebutkan langkah-langkah skala prioritas. Pengertian pilihan. Pilihan adalah tentuan beberapa kebutuhan, salah satu darinya sangat penting atau mendesak. Tujuan dari pilihan tersebut adalah agar sumber daya ekonomi yang tersedia digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kepuasan yang paling penting maksimal pada individu dalam masyarakat. Sumber ekonomi secara efisien. Yang pertama, pilihan dalam memproduksi. Pilihan dalam memproduksi biasanya dilakukan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan individu, perusahaan lain, dan pemerintah. Pemilik-pemilik perusahaan menjalankan kegiatannya untuk mencari keuntungan, dan keuntungan maksimal hanya akan didapat apabila pemilik atau pemimpin perusahaan membuat pilihan yang teliti atas jenis barang dan jasa yang akan dijualnya, dan jenis-jenis serta jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakannya. Contohnya, di Lamongan terdapat hotel atau resort. Hal ini akan menjadi sorotan atau misalnya kayak gini, semakin banyak pengunjungnya, semakin banyak pula pendapatan atau penghasilan yang dicapai. Yang kedua, pilihan dalam mengonsumsi. Pada hakikatnya, kegiatan inti untuk membuat pilihan dapat dilihat dari dua segi. Pertama, dari segi penggunaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki. Kedua, dari segi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Setiap individu harus memikirkan cara terbaik dalam menggunakan sumber-sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Usaha ini bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan yang akan dinikmatinya dengan menggunakan sumber-sumber daya ekonomi yang dimilikinya tersebut. Dengan demikian, pendapatan yang diterima dari penggunaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki setiap individu dapat menentukan jenis-jenis dan jumlah barang yang akan dibeli. Contohnya, di Lamongan terdapat PT yaitu PT KL Hasil Laut. Nah, PT ini mengolah yaitu bahan sosis, pentol, dan lain sebagainya. Nah, makanan ini akan diimpor ke luar negeri. Selanjutnya, pengertian skala prioritas. Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tercatat secara baik. Patokannya yaitu memetakan kebutuhan terpenting, kemudian baru di-list kebutuhan pendukung. Kebutuhan pendukung yang dimaksud yaitu kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda. Selanjutnya, pengertian skala prioritas menurut para ahli. Adapun definisi skala prioritas menurut para ahli antara lain Waluyo dan kawan-kawan pada tahun 2008 menjelaskan pengertian skala prioritas yaitu sesuatu daftar yang berisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia sesuai dengan level atau tingkat pemenuhannya. Tujuan skala prioritas
Menyusun skala prioritas kebutuhan yang sangat penting dilakukan dalam kaitannya dengan manajemen prinsip ekonomi dan keuangan. Sebab saat ini begitu banyak godaan manusia untuk mempunyai sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, salah satu tujuan yang bisa dicapai dengan menyusun skala prioritas adalah untuk menghindari dan mengurangi kecenderungan pola hidup yang konsumtif. Macam-macam skala prioritas. Stephen R. Covey menyusun sebuah tabel yang bertujuan untuk memudahkan kita dalam menentukan prioritas dalam pemenuhan kebutuhannya. Tabel tersebut terdiri atas 4 kuadran, yaitu kuadran pertama yaitu kebutuhan yang penting dan mendesak untuk segera dipenuhi. Kuadran kedua yaitu pemenuhan kebutuhan yang penting tetapi kurang mendesak untuk dipenuhi. Kuadran tiga yaitu kebutuhan yang kurang penting namun mendesak untuk dipenuhi. Kuadran 4 yaitu kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak untuk dipenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas. Yang pertama adalah tingkat pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan seorang dalam periode tertentu setelah dipotong biaya hidup dan perawatan rumah serta perabotannya. Kategori pendapatan biasanya transaksi berjumlah sama, baik periode tersekarang maupun periode yang akan datang. Yang kedua, status sosial. Status sosial juga berpengaruh terhadap penyusunan skala prioritas. Semakin tinggi status dalam ranah sosial seorang di dalam arti masyarakat, maka kebutuhannya juga akan semakin meningkat. Misalnya, kepala desa, dia bukan hanya wajib dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga, tetapi dia juga harus merencanakan kebutuhan desa dan warga. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial menjadi salah satu alasan terpenting bagi masyarakat dalam mengatur prioritas, sebab lingkunganlah yang membentuk individu menjadi konsumtif dalam kegiatan ekonominya. Apabila hidup di lingkungan keluarga yang kaya, kebutuhan yang harus dipenuhi pun berbeda dengan orang yang tinggal di lingkungan miskin. Misalnya, kebutuhan akan mobil mewah, tas mewah, sepatu luar negeri, dan lain sebagainya. Manfaat skala prioritas. Manfaat seorang menyusun skala prioritas kebutuhan antara lain yang agar seorang bisa membedakan antara kebutuhan yang sifatnya penting, belum penting, atau tidak penting sama sekali. Misalnya, ketika masuk di sebuah mall dan melihat barang diskonan, apabila seorang tidak mempunyai prioritas kebutuhan, maka ia akan membeli apapun yang didiskon meskipun tidak dibutuhkan. Saya Nur Fitri Nabila, NPM 11021869. Terima kasih.